Nasib pengantin wanita yang ngaku gadis padahal 3 kali menjanda, kini dituntut ganti rugi. Seorang wanita bernama Nurdiana dituntut ganti rugi oleh keluarga pasangannya karena ketahuan ngaku gadis padahal 3 kali menjanda. Peristiwa ini terjadi di Dusun Sangkor, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Selasa, 24 Juni 2025. Rencananya keluarga pengantin laki-laki akan meminta ganti rugi berupa uang kepada pengantin perempuan untuk biaya akad nikah, resepsi, nyongkolan, mahar hingga uang pisuke. Sebab, pasangannya yang bernama Rodi Handika rela memberi mahar dan uang pisuke kepada Nurdiana sebesar 20 gram emas dan 60 juta rupiah. Pantauan Tribun Lombok, tampak ricuhan dan adu mulut terjadi antara mempelai laki-laki dan perempuan. Akibat kejadian tersebut, Nurdiana pingsan tak sadarkan diri setelah tampak tak kuasa melihat kejadian di hari bahagianya. Sementara dari rombongan keluarga, mempelai laki-laki kemudian pergi meninggalkan rumah pengantin perempuan. Termasuk meninggalkan pengantin perempuan. Kini, keluarga pengantin laki-laki menuntut ganti rugi berupa uang kepada pengantin perempuan untuk biaya akad nikah, resepsi, nyongkolan, mahar hingga uang pisuke. Informasi tuntutan pengembalian itu disampaikan oleh Kades Bakan Lombok Tengah, Jeffrey Ananta. Keluarga mempelai pria merasa ditipu oleh keluarga pengantin perempuan termasuk oleh Kadus Sangkor yang tidak memberitahukan status pernikahan sebenarnya dari pengantin perempuan. Jeffrey Ananta menyampaikan, jika pihak laki-laki merasa dirugikan terkait persoalan ini, selanjutnya pihaknya siap untuk melakukan mediasi. Terkait solusi atau langkahnya perlu mediasi. Mungkin bisa dikembalikan, mungkin uangnya setengahnya atau separuhnya kalau memang hubungan pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau memang dipisah, bagaimana penyelesaian baiknya? Itu saja harapan kami, jelas Jeffrey. Jeffrey pihaknya merasa heran bagaimana pengantin laki-laki tidak mengetahui status perempuan padahal ada tradisi nyelabar dan lain sebagainya. Selain itu, pihaknya juga merasa heran kenapa keluarga pengantin maupun Kadus Sangkor tidak memberitahu status pengantin kepada pengantin pria. Jeffrey menyampaikan, seharusnya Kadus memberitahu status pernikahan pengantin perempuan. Status pernikahan perempuan juga bisa diketahui dari proses pembuatan surat pengantar nikah. Nah, itu syarat untuk pernikahan yang dibuat di desa itu. Tapi saya tidak tanda tangan itu. Yang tanda tangan itu adalah Sekdes. Dan Pak Sekdes tidak pernah memberitahu ke saya kalau terkait dengan itu, jelas Jeffrey. Jeffrey mengaku jika pihak pengantin perempuan hanya menghubungi dirinya terkait dengan denda masuk ke Cimol ke Desa Bakan. Persoalan status pernikahan tak pernah dibahas. Uang denda tersebut diantar langsung oleh ayahnya Nurdiana. Jeffrey mengungkapkan, status pernikahan Nurdiana terbongkar setelah seorang perempuan dari keluarga pengantin perempuan memberitahukan kepada pengantin pria.